Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik anak-anak ibu semuanya, semoga masih semangat belajarnya, khususnya di matematika wajib bersama ibu. Dan sebelum kita lanjut ke submateri terakhir di bab barisan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala yang kita lakukan berjalan lancar, berkah, dan belajarnya tidak mudah lupa. Yuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik. Oke, kita langsung aja ya. Di sini kita akan ngebahas tentang aplikasi barisan, di mana kalian sudah dapatkan konsepnya dari pertama pola bilangan, pola barisan ya, pola barisan atau pola bilangan juga sama aja. Terus kemudian lebih spesifik lagi kita belajar barisan aritmatika, barisannya aja nggak sama deret ya, karena sesuai dengan judul babnya. Dan barisan geometri. Ibu harap kalian hafal rumusnya ya, hafal dan dipahami. Nah sekarang kita akan mencoba mempelajari bahwasanya bab ini nih bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah masalah-masalah yang digunakan atau yang dijelaskan untuk aplikasi barisan ini terdiri dari 4 macam ya. Mungkin sebenarnya ya kalau kita belajar ini nanti ada yang bagian perhitungan uang itu tuh kayak lebih kita tuh kayak belajar ekonomi mungkin ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, dan mungkin juga angkanya agak kurang bukan kurang sih, agak lebih membutuhkan waktu ya untuk menghitung. Jadi ibu sarankan sih kalian kalau nanti latihan menggunakan kalkulator. Nah, caranya juga sebenarnya kita nggak sekedar ini ya ngetik-ngetik sembarangan gitu ya, karena di sini kita udah ada pangkat-pangkatnya gitu. Nah, itu juga nanti ibu kasih tahu lah ya contohnya gimana. Insyaallah. Nah, gitu. Terus nanti kalau ulangan gimana, Bu? Ya, kalau ulangan nanti ya dilihat lagi dong soalnya, nggak mungkin akan mempersulit kamu ya hitungannya. Oke. Tapi untuk saat ini kita ya kan nggak apa-apa nggak pakai kalkulator, pakai alat bantu lain ya. Kalkulator atau di HP-mu juga bisa kok. Nanti kalau dia kalkulatornya yang memang sudah dari aplikasi dari handphonenya dibuat secara apa ya, horizontal ya. Ya kan? Ya secara jadi kayak tidur gitu deh, horizontal gitu ya. Nah, jadi baru nanti dia muncul tuh kayak ada log di situ, ada pangkat, ada akar ya, lebih lebih ini ya daripada yang kalau misalnya kita pegang HP secara normal gitu ya, dengan vertikal yang itu kan cuman tambah kali kurang bagi doang gitu. Itu kalkulator sayur ya. Ya jadi diubah dulu modenya ya. Oke. Yang pertama kita akan ngebahas pertumbuhan. Jadi ada 4 ya, ada pertumbuhan, peluruhan. Jadi ini kalau ada pertumbuhan itu kan istilahnya berarti naik ya, semakin besar. Kalau peluruhan berarti dia semakin menurun gitu. Terus ada bunga majemuk. Wah, kita udah hitung-hitung nih ya. Sama anuitas. Oke. Nah, ini mereka dua-dua berkawan gitu yang pertumbuhan peluruhan, terus bunga majemuk sama anuitas gitu. Jadi kayak pasangan gitu. Oke deh. Ya, lanjut aja. Kita ke pertumbuhan dulu. Nah, pertumbuhan ini berarti semakin tumbuh gitu ya. Berarti semakin naik, semakin tinggi gitu ya. Jadi kita bisa bilang kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya, ya kan? Semakin meningkat ya. Nah, untuk model-model soal untuk pertumbuhan ini ada beberapa, yaitu misalnya pertumbuhan penduduk ya, dari tahun ke tahun pastinya makin banyak ya. Terus ada pertumbuhan bakteri juga bisa. Nah, terus ada bunga majemuk itu juga sebenarnya salah satu dari aplikasi dari pertumbuhan. Jadi sebenarnya rumusnya tuh beti aja, beti tipis. Ya.
Jadi jangan kalian iniin, oh apa ya, langsung susah duluan, jangan ya. Ya dari sini konsepnya, dari pertumbuhan ini. Oke, di sini kita punya pakai P lah ya, karena mungkin pertumbuhan depannya P. P, PN, tapi kita ini kan kalau itu UN ya, ini PN. Terus PO, kok PO ya Bu? Pre-order gitu? Bukan. PO kalinya dalam kurung 1 tambah I. Sebenarnya gini ya, ini conditional sih, kadang ada yang di buku lain menggunakan huruf apa, M, N, terserah sih. Yang penting meaning-nya sama gitu ya, artinya sama. Nah, di sini Ibu mau jelasin bahwa PN itu disebut nilai besaran ya. Nilai besaran setelah N periode. Ya, kan tergantung kalau 5 N-nya berarti 5 periode gitu. Nah, terus PO ini berarti yang Ibu kayak gini aja ya biar cepet. Di awal. Nah, ini yang awalnya. Sama ya kayak misalnya barisan kan ada A gitu ya. Nah, A itu yang suku awal gitu ya. Di awal periode. Kemudian N. N sendiri berarti banyaknya periode pertumbuhan. Nah, kalau I-nya apa? I-nya itu disebut tingkat pertumbuhan. Oke. Dah, gini ya. Dipahami dulu ini. Dan rumusnya ini dia. Nih. Oke, sekarang contoh soal ya. Oke, Ibu punya soal ini. Banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 2% secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2013, penduduk di kota A sebanyak 150.000 orang. Hitung banyak penduduk pada tahun 2014 dan 2023. Ibu di sini ya udah dua-duanya aja lah. Karena beda satu. Oh ya, oke deh. Baik, kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Sama kayak sebelumnya ya, kita apa ya, komponen-komponennya harus ada nih. Apa yang ditanya, lalu sisanya itu berarti yang harus ada gitu ya. Nah, hitung banyak penduduk pada tahun berarti itu yang ditanya adalah PN-nya. Kalau ini PN berapa nih? 2014 nih PN berapa? 2023 PN berapa? Sementara mulainya dari tahun 2013 ya. Berarti awalnya tahun 2013. Oke. Berarti yang untuk kita buat dulu diketahuinya PO berarti yang pertama ya. PO itu berarti 150.000. Artinya awalnya penduduk itu kan 150.000 orang. Kemudian meningkat setiap tahun itu 2%. Berarti di sini apa lagi nih? Nah, berarti tingkat pertumbuhan ya. I-nya. Oke, I-nya berarti 2%. Nah, 2% di sini kita ubah jadi pecahan desimal, berarti 0,02 ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Yang belum ada N-nya ya. Nah, yang pertama ini kan yang ditanya pada tahun 2014 ya, yang pertama. Pada tahun 2014. Nah, berarti karena awal mulanya 2013, berarti 2014 ini harus dikurang 2013. Oh, ternyata 1. Berarti N-nya 1. Ya, paham ya? N-nya 1. Banyaknya periode pertumbuhannya. Cuman 1 kan? Sekali naik doang ya. Nah, jadi di sini kita bisa tulis dengan rumus P1 ya. P1 yaitu berarti 150.000
PO-nya ya, dikali 1 tambah berapa? 0,02 ya. 0,02 pangkat 1 ya. Berarti hasilnya berapa? 150.000 dikali, ya pangkat 1 berarti tetap ya, berarti 1 tambah 0,02, 1,02. Ya, berapa nih dikali hasilnya ya? Oke, hasilnya 153.000. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang kedua, maksudnya tahun kedua yang ditanya yang tahun 2023 ya. Tahun 2023. Nah, ini berarti kita kurangi 2013. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2023 dikurang 2013. Ya, hasilnya 10. Nah, berarti N-nya 10. Ya. Kemudian ya udah sama kayak tadi ya, berarti P10 sama dengan berapa? 150.000 dikali 1 tambah 0,02 pangkat 10 ya. Nah, ini dia emang agak ini ya, perlu bantuan kalkulator ya. Nah, jadi berapa nih hasilnya nih kira-kira? Ini dia mungkin angkanya dia bukan agak sih, nggak bulat ya. Jadi apa namanya, 1,02 pangkat 10. Ya, ini kira-kira dia ya, pokoknya dia kalau nggak salah 183 sekian-sekian, ini bisa mendekati 183.000. Ya. Oke. Jadi bukan sama dengan dia kayak kayak gitulah tandanya ya. Nah, kayak kongruen gitu. Itu bukan kongruen gitu, kayak mendekati sama aja gitu. Mendekati segitu. Udah gitu kalau yang pertumbuhan ya. Oke, Ibu mau ini ya yang baru. Oke, yang kedua adalah peluruhan. Nah, ini versus ya, lawannya tadi yang pertumbuhan. Peluruhan itu berarti pengurangan atau penurunan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Contoh-contohnya dari masalah peluruhan ini seperti zat radioaktif atau juga bisa penurunan harga barang ya. Rumusnya, nah rumusnya kalau yang tadi yang yang penjumlah apa namanya? Apa namanya? Pertumbuhan kok penjumlahan sih. Pertumbuhan itu dia ditambah, kalau dikurang, apa yang dikurang? Nah, di sini ada PN masih sama ya, PO kalinya kurung 1 kurang ya, 1 kurang I. Ya, 1 kurang I pangkat N. Nah, penjelasannya tadi sama aja PN sama PO-nya. Oke. Ya. Yang beda di sini sebenarnya nggak beda sih, intinya ya tinggal diganti kata peluruhan aja gitu. Berarti kalau N itu banyaknya periode peluruhan ya. Nah, kalau I berarti tingkat peluruhan. Oke. Nah, ini dia rumusnya, tinggal dikurang. Nah, contohnya contoh. Oke, contohnya adalah suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram
mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Ya, di sini kan ada pangkat jadi disebutnya eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Baiklah. Yang pertama, kita cari tahu dulu dong apa yang diketahui ya. Semula, oke, di sini yang kita garis bawahi semula berarti itu PO-nya ya. Berarti ditanya PR nih. PO-nya itu 125 gram ya. Kemudian menyusut 12% berarti itu tingkat peluruhannya ya. Tingkat peluruhannya berarti I sama dengan 12%. Ya, berarti ini kita ubah jadi pecahan desimal 0,12. Kemudian nah, ini di sini yang pentingnya di sini adalah waktu. Kenapa? Karena waktu itu kalau kita belajar fisika, ya kalau itu tuh dia harus sama satuannya ya. Nggak belajar fisika, MTK juga gitu ya. Kalau misalnya kalian dulu belajar SD pas satuan berat misalnya, ditanya berapa kilo, sekian kilo tambah sekian gram tambah sekian hekto sama dengan sekian ton. Nah, semua kan berarti harus dijadikan satuannya ton dulu baru bisa kita jumlahkan kan gitu. Nah, ini sama kayak gini. Ini tuh masih 12 jam. Ini 3 hari. Berarti kita harus cari tahu dalam waktu 3 hari itu dia berapa kali mengalami peluruhan. Bisa difahami nggak? Ini berapa kali dia mengalami peluruhan yang dia tuh melurus setiap 12 jam gitu loh. Bisa difahami ya. Nah, jadi kayak mana dong cara nyarinya? Kita cari dulu dong 3 hari itu berapa jam. Ya, 3 hari itu berapa jam. Jadi di sini cara-caranya gimana ya Ibu tulisnya? Di bawahnya aja lah ya. Berarti kan 3 hari itu artinya 3 kali 24 jam ya. Berarti berapa? 72 jam. Nah, kan melurnya setiap 12 jam, berarti 72 jam ini kita bagi sama 12 jam yang melur itu. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya 6, berarti dia mengalami 6 kali peluruhan. Yang artinya 6 itu disebut apa? Disebut N-nya. Ya. Berarti N-nya 6. Oke? Nah, setelah dia masukkan ke rumusnya. P, berarti P berapa? P6, karena N-nya 6 ya. P6. PO berarti 125 gram dikali 1 kurang 0,12 dipangkatkan 6 ya. Silakan dibuka lagi kalkulatornya. Jadi ini 125 kali ini kan dikurang 1 0,88 ya. Ya, 0,88 pangkat 6. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya gini aja, kalau misalnya dia pangkatnya banyak gitu, sebenarnya kita lihat lagi sih kondisinya. Nah, condition and term ya. Jadi kalau yang begini nih kayak pertumbuhan peluruhan tuh kalau misalnya komanya tuh banyak, misalnya ya pas kita dapetin kalkulator nih, gak usah ambil banyak-banyak sih yang di belakang koma, cukup berapa ya, 3, 4 gitu gak apa-apa. Tapi kalau nanti bicara tentang uang, about money ya kita agak banyak sedikit ngambil di belakang komanya, agak banyak sedikit apa sih Bu ya, agak banyak ya ngambil di belakang komanya ya. Oke. Berarti ini 125 dikali Ibu dapat 0,464, maka hasilnya jadi ukuran bahan radioaktifnya itu setelah 3 hari adalah 58,05 gram. Dah, gitu aja. Oke, masalah dari aplikasi barisan yang ketiga adalah bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini kan tadi Bu bilang dia merupakan salah satu turunan dari contoh pertumbuhan, karena semakin banyak gitu ya
semakin banyak apa sih semakin lama ya. Kalau misalnya kamu menabung atau meminjam, mengembalikan lagi gitu kan semakin besar gitu ya bunganya gitu. Tapi di sini kita coba kaji dulu, kalau bunga itu gimana sih? Bunga itu adalah pertumbuhan jumlah modal yang diberikan oleh bank untuk para nasabahnya yang dengan dihitung dari persentase modal uang nasabah dan lamanya menabung. Nah, kalau bunga majemuk sebenarnya kan ada bunga tunggal nih, tapi kalau bunga tunggal itu terlalu mudah ya. Dan dia bukan menjadi bagian dari aplikasi barisan kalau gitu. Jadi langsung bunga majemuk ya. Bunga majemuk itu bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Berbunga. Iya, nggak boleh sebenarnya ya. Baik, di sini rumusnya apa? Nah, ini cuman kita tinggal ganti. Jadi kan sama kayak pertumbuhan tuh, tapi hanya diganti aja variabelnya. Karena ini kita berbicara masalah bunga majemuk gitu ya, bunga gitu. Nah, kalau tadi kan pertumbuhan itu P, nanti tinggal diganti M. Ya, mungkin kata majemuk kali ya. Atau sih kebanyakan kayak gitu dia ngambilnya M. Jadi rumusnya itu berarti MN, kan kalau tadi PN ya, MN terus ini jadi MO, kalau tadi PO dikali 1 tambah ini masih sama dipangkatkan N. Nah, kayak gitu sih intinya ya. Nah, ini rumusnya. Keterangannya nggak usah diinin kali ya. Karena ya sebenarnya ya tinggal diganti aja. Berarti kalau ini nanti yang akhir, yang maksudnya yang ditanya gitu ya. Kalau mau yang awal gitu ya. I-nya berarti nanti yang presentasi berapa yang dikasih sama bank tersebut ya. N-nya berapa lama waktunya gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita langsung contoh ya. Oke, contohnya yang pertama, bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah 1 juta memiliki bunga majemuk sebesar 2% per bulan, maka setelah 5 bulan, ini di sini yang harus digarisbawahi, persentase bunga majemuknya itu dikasihnya berapa? Berapa? Per bulan atau per tahun gitu, ya. Nah, maka setelah 5 bulan berapakah modalnya? Kenapa? Karena kalau misalnya nanti persentasenya per bulan terus ditanya misalnya setelah 2 tahun atau setahun, itu berarti tahunnya itu tadi diganti jadi bulan gitu ya. Berarti pangkatnya lebih besar dong. Iya, iya. Butuh kalkulator memang ya. Oke, sekarang kita kaji yang diketahuinya ya. Berarti M0 berarti yang awal ya, yaitu 1 juta ya. Modal pinjam namanya modal berarti yang awal dong, 1 juta ya. Terus memiliki bunga majemuk 2%, berarti itu I-nya kita ubah jadi pecahan desimal. Nah, kemudian setelah 5 bulan, berarti N-nya karena ini udah bulan ya, sama-sama bulan, jadi ini N-nya 5. Modal air berarti MN. Langsung ya, 1 juta dikali 1 tambah 0,02 dipangkatkan 5. Berarti 1 juta dikali 1,02 dipangkatkan 5. Nah, di sini yang tadi yang Ibu ingetin ya, yang kamu tulis 1,02 ini nanti kan pangkat 5 tuh ya walaupun dia 1, tapi ada komanya ya. Ya pasti 1 koma juga. Cuman belakangnya ini. Nah, belakang ini ya kita agak banyak ya ngambilnya ya. Karena ini berbicara uang sih ya. Kalau tadi kan kayaknya nggak perlu banyak-banyak tuh angkanya. Jadi kalau kamu nanti dapetin ya Pak karakter saintifik kamu itu dipangkatkan itu nanti dipangkatkan 5 itu hasilnya sekitar segini. 1,0408 udah kayak nomor HP nih. 32. Nah, gini. Jadi ambil aja panjang. Nah, berapa dikali ini dikali 1 juta? Hasilnya 1.104.080,803 boleh, atau ada lagi nggak ya? Kayaknya udah 3 aja lah cukup gitu ya.
gitu. Dah ini deh modal akhir ya. Oke, lanjut lagi ya. Simut nggak ya? Kayaknya new aja deh ya. Ya, yang kedua, bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah 1 juta memiliki bunga majmuk sebesar 6% per bulan dan wajib dibayar setiap bulannya. Maka dalam waktu 2 tahun berapakah modal pinjaman akhirnya? Oke deh. Kalau gitu ini apa yang diketahui? Yang pertama MO M0 1 juta. 1 juta ya. Nah, kemudian di sini I-nya ya, ada I-nya persentase. I-nya itu 6%, berarti 0,06 ya. Kemudian nah, di sini ada yang harus kita underline. Kenapa? Karena ada setiap bulan yang harus dibayar. Nah, karena ada kata-kata setiap bulan ini berarti kalau ini setiap tahun tuh. Kalau ini kan setiap tahun, maksudnya hitungan itunya setiap tahun gitu loh. Kalau nggak ada ceritanya itu gitu ya. Kalau nggak ada setiap bulannya gitu. Nah, berarti si soal ini minta dia nanti I-nya ini dibagi sama apa namanya tuh, sama 1 tahun di berapa bulan? 1 tahun udah 12 bulan kan? Nah, berarti ini dibagi nanti 12. Jadi 6% ini sebenarnya apa ya? Kayak istilahnya kayak per tahun, tapi dia tuh di sini tuh karena dia bilangnya setiap bulan, jadi dibagi gitu, dibagi sama 12 gitu ya. Oke. Nah, terus yang apalagi N-nya ya. N-nya di sini ada 2 tahun kan. Nah, tapi 2 tahun ini nanti nggak pangkat 2 gitu. Tapi harus dikali sama 12 karena kan hitungannya per bulan. Jadi 24 nanti. Nah, jadi 12 tuh jadi disebut apa? 12 tuh ini kan nanti dibagi 12 nih. Jadi 12 tuh disebut apa? 12 itu kita misalnya pakai apa ya namanya? Pakai variabel lain itu misalnya M aja. Gitu ya. Mon mungkin. Maksa ya, Bu ya. Jadi kayak gini nulisnya nanti rumusnya. Tapi sebenarnya konsepnya tetap sama, konsep awal dari rumus bunga majemuk ya. Jadi MN sama dengan MO dikali 1 tambah B per M. Kok B sih? I per M. Dipangkatkan M kali N. Gitu. Ya. Jadi kayak ada 2 tipe soal ya. Nah, terus MO-nya udah tahu ya 1 juta. 1 tambah, nah ini berarti kita tulis ulang ya. 0,06 bagi 12. M kali N 12 berarti M-nya kali 2 gitu loh. Kebalik nggak apa-apa sih kan perkalian. Tapi meaningnya tahu ya masing-masing ya, M itu apa, N itu apa gitu ya. Nah, berarti ini berapa nih? 1 juta. Ya, dikali. Ini dapatnya, nanti kan kamu bagi dulu nih 0,06 dibagi 12 berapa ya. Baru ditambahin 1. Ya, ini kayaknya nggak usah gede-gede deh. Oke, dikali 1,05. 1,005 dipangkatin 24. Wow. Nah, ini kira-kira nih ya. Ini Ibu dapatnya 1,127.977.621 dikali sama 1 juta itu jadi 1.127.159,78. Semangat ya. Oke, seperti ini. Dan terakhir anuitas.
Yang keempat ya, anuitas. Anuitas itu sebenarnya apa sih? Kayak apa ya, di atasnya bunga majemuk kali ya. Ibu nggak pernah sih kayak gini-gini. Kalau belajar ekonomi tuh emang kayak banyak banget ya rumusnya, emang kayak keren banget deh kalian. Suatu perangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Ya, bisa dipahami bahwa apa ya, kayak cicilan pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya tetap yang dibayar atau diterima selama jangka waktu tertentu. Ya kayak apa ya? Kalau ibu, dia tuh kayak ada dua gitu, misalnya ada yang pasti sama yang nggak pasti. Kalau yang pasti tuh kayak kamu atau orang tuamu misalnya KPR gitu ya, kredit rumah, mobil, motor gitu ya. Terus yang nggak pasti itu yang kayak asuransi, itu sih. Hal-hal yang ada di sini tuh ada besar pinjaman, besar bunga, dan juga jangka waktu, ya, sama atau jumlah periode pembayaran. Nah ini mungkin agak sedikit ada bedanya dari yang ketiga bersaudara tadi. Kalau tiga tadi itu kan masih ada, sebenarnya juga masih ada hubungannya, cuman jadi agak lebih kompleks sedikit ya, rumusnya gitu. Nah sebenarnya banyak ada turunannya sih. Anuitas itu sendiri sebenarnya adalah angsuran ditambah bunga, ya, angsuran tambah bunga. Terus yang gimana tuh A-nya? Jadi A-nya itu anuitas tuh A ya berarti ya. Nah itu M dikali I per 1 kurang 1 tambah I dipangkati min N. Ya. Oke. Ya, A-nya disebut besar anuitas. Terus M-nya disebut modal atau total pinjaman. I-nya disebut tingkat suku bunga. Terus N-nya, nah ini dia N-nya berarti banyaknya anuitas. Ya. Ya, ini contohnya. Ibu Depi membeli sebuah sepeda motor dari dealer yang menggunakan sistem anuitas pada pembayaran kreditnya. Harga motor tersebut adalah 10 juta rupiah dengan menggunakan tingkat suku bunga 4% per tahun. Ibu Depi berencana melunaskan kreditnya dengan 6 kali anuitas. Hitunglah besar anuitas yang dibayarkan oleh Ibu Depi. Oke, di sini yang kita ketahui yaitu M, ya, modal total pinjaman. Itu M itu 10 juta ya. Nah, kemudian I-nya, tingkat suku bunganya ada 4% per tahun. Ya. Berarti 0,04. Oke. Kalian di sini udah sebutin per tahun ya bunganya ya. Oke, bukan per bulan, jadi udah aman gitu. Nah, di sini ada banyaknya anuitas, yaitu berarti N 6 ya. Oke, dari sini kita tinggal masukin deh ke rumusnya. Berarti A sama dengan ya 10 juta dikali 0,04 I-nya ya per 1 kurang 1 dikurang 1 ditambah I-nya 0,04. Jadi ini kayak perpaduan ya, ada min ada plus. Kalau yang tadi kan hanya min aja atau plus aja ya. Dipangkatin berapa? Pangkatnya minus, min 6 ya. Min 6. Ya, nggak bisa ini kamu, oh ya ini minus, aku mau pindahin ke atas, aku apa, tahu kan konsepnya kalau misalnya pindah tempat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, berarti kan dia jadi lawannya. Kalau min berarti jadi plus, nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada 1 dikurang. Kalau nggak ada 1 dikurang, nggak apa-apa. Atau dikali, misalnya dikali 1 dikali nggak tetap ya, misalnya 2 kali, nah itu baru bisa ke atas jadi plus ya.
Dan hasilnya berapa nih? 10 juta dikali 0,04. Nah, ini kamu cari ya. Jadi 1 dikurang 1 tambah 0,04, 1,04, 1 dikurang ya. Ya, terus habis itu sorry, dipangkatin min 6 dulu. Jadi 1 tambah 0,04 kan 1,04 dipangkatin min 6. Itu kan berarti jadinya, ini ya ingat ya, karena kan 1 kurang 1,04 pangkat 6, min 6 ya. Nah ini kamu misalnya bingung atau pengen ini plus boleh, tapi jadinya 1 kurang 1 per 1,04. Nah ini baru boleh. Ini pangkat 6 gitu. Oke? Ya. Nah jadinya oke. Setelah dihitung hasilnya nih kita banyakin aja ya. 09685 474. Oke. Nah, hasilnya jadi kira-kira 1.907.000 sorry 609 ya, koma berapa ya? Bentar. 0,028 aja lah. 0,28. Hehehe. Jadi hasilnya ini ya, lupa nulis 0 komanya nih. Nah, gini deh kira-kira contoh soal dari masing-masing masalah di aplikasi barisan. Nah, Ibu mau tunjukin di sini kalau kamu pengen pakai kalkulator ya. Jadi cara ngetiknya tuh bener-bener emang harus hati-hati sih. Kurungnya nanti ketika kapan dikurung seperti itu ya. Nih, bentar. Nah, ini yang di bawah ini ya kira-kira Ibu pakai kalkulator yang emang udah dikasih dari HP, tinggal kamu miringin aja tidurin gitu ya. Nah, ini perhatikan ya. Apa namanya? Kurung-kurungnya banyak ya. Ya, di sini ada yang pangkat ya. Ada yang akar, ada yang tapi kan kita lebih pakai pangkat ya di sini ya. Ada sin kostan, trigono, pas 10 waktu itu ya. Nah ini. Jadi nanti kalau misalnya yang kayak apa ya? Ini Bu cari-cari aja sih satu dikurang nih kan, misalnya kayak gini nih, yang ini yang tadi yang ya nanti 1 per. Jadi kalau 1 dikurang, tapi kan ini dipangkatin dulu. Jadi ini dipangkatin dulu kan hasilnya berapa, baru nanti di 1 kurang, baru dikurungin. Nah, baru nanti 100-nya dibagi sama hasil yang ini gitu. Itu meaningnya itu. Jadi dia kayak dari dalam keluar, semakin lama keluar gitu. Ngerti kan? Dari dalam dulu nih kan kurungnya ada 2 nih. Ya. Ini ya, seminggu. Kasih ini dulu. Yang pertama kan kurungnya ini. Ya. Ini apa namanya, nanti dibagi dulu nih sama 1 ya. 1 dibagi ini maksudnya. Balik ya ngomongnya. Biasanya berapa nanti baru dipangkatin. Dipangkatin ini kurung ini yang kedua ini dipangkatin ini. 24 ya. Baru nanti hasilnya ini dikurang ini 1 dikurang sama hasil yang tadi. Nah, ini kurung yang ketiga. Nah, jadi ada kurung di dalamnya kurung lagi. Nah, itulah yang harus kamu teliti gitu. Yang mana sih yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang berarti itulah kurung yang awal itu, yang paling dalam itu. Ini yang pertama, ya habis itu yang kedua, habis itu yang ketiga. Gitu. Paham ya? Silakan dicoba ya. Oke, pergunakanlah fasilitas kalkulator di HP-mu itu. Oke, sampai sini dulu. Semoga apa yang Ibu berikan ya dapat apa ya namanya, oh ternyata di luar sana tuh ada ya aplikasi dari barisan gitu. Ya oke, kalau mau minjem-minjem juga gitu ya. Baik, kalau misalnya ada salah hitung, mau diingat lagi aja, mau diingatkan Ibu gitu ya. Tapi kalau misalnya salah konsep, semoga nggak ada salah konsep ya, artinya salah rumus di sini ya. Semoga nggak ada ya. Semoga apa yang Ibu berikan dapat dipahami dengan baik dan tidak mudah lupa.
Baik, sampai sini dulu, persiapkan diri untuk mengerjakan latihan setelah ini, oke? Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.